Baru-baru ini, pemerintahan Indonesia dihebohkan dengan adanya hacker Bjorka. Siapa Bjorka dan kenapa mengacak-acak Indonesia? Berikut rangkumannya di seputar Trending News. Bjorka, namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk presiden. Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini? Akun Twitternya tercatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsaw, Polandia. Cuma mengikutin satu akun, ia punya lebih dari 183.000 followers. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegramnya. Dikutip dari profil Breach Forum, Bjorka dengan status gender undisclosed baru bergabung di situs ini 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari, 12 jam, 49 menit per Senin. Baru 2 bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang 6. Apa saja rekam jejaknya? Pembocoran data pertamanya di Breachit.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB dan 24 GB. Isinya user ID, password, email, hingga nomor telepon. Pembocoran data keduanya adalah 270 904 989. Data pengguna media sosial literatur Wattpad 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli. Di hari yang sama, Bjorka merilis 26 juta pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, nomor induk kependudukan, IP address, hingga situs apa aja yang dikunjungi. Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Isinya adalah nomor induk kependudukan, nomor telepon, providernya, hingga tanggal registrasi. Pada momen leak ini, sejumlah lembaga Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Toh para pakar siber menyebut data yang dibocorkan valid. Kalau bisa jangan nyeranglah, orang itu perbuatan ilegal akses kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya, ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Panggerapan. Bjorka pun membalas pesan Samuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul My Message to Indonesian Government. Pesan saya untuk pemerintah Indonesia, berhentilah jadi orang bodoh. Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum pada 6 September. Isinya adalah nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap. Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya. Bjorka pun mengomentari dengan nyinyir. Sadar nggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya. Kicau dia di akun Twitternya @bjorkanisme. Apa motifnya? Rangkaian unggahannya dominan terkait dengan Indonesia. Beberapa komentarnya terhadap pemerintah Republik Indonesia, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai Nasdem pun sarkastis. Bjorka memberi petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya. Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar.
Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Dirinya cuma ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Kenapa begitu terobsesi dengan kebijakan Republik Indonesia? Dalam akun Twitternya @bjorkanis yang kini sudah disuspend, Bjorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia yang jadi korban kebijakan Republik Indonesia di masa lalu. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuknya. Ya, jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri, karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965, meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar. Dikutip dari tulisan Amin Muzakir, peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional yang kini diambil Badan Riset dan Inovasi Nasional, peristiwa yang diklaim sebagai pemberontakan G30 SPKI pemicu penghancuran secara sistematis terhadap kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia dan kalangan nasionalis pada umumnya. Dalam tulisan berjudul Living in Exile, The Indonesian Political Victim in the Netherlands, Amin menyebut peristiwa ini juga berdampak pada orang Indonesia yang saat itu sedang berada di luar negeri, termasuk di negara blok komunis, termasuk untuk sekolah. Warga yang dinilai terkait dengan PKI atau melibatkan diri anti Orde Baru dicabut paspornya. Efeknya, hak mereka sebagai warga negara Indonesia otomatis hilang, tidak bisa pulang, terpisah dari keluarga dan teman-teman, dan hidup di pengasingan. Amin mengatakan, jumlah korban politik Orde Baru ini diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka pun mulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara Eropa. Bjorka melanjutkan, temannya yang sudah merawatnya sejak kecil ini sudah meninggal tahun lalu. Satu mimpi yang belum ia capai adalah kembali ke Indonesia dan melakukan sesuatu dengan teknologi, meski ia tahu betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Sulit melanjutkan mimpinya dengan cara itu. Jadi saya pilih dengan cara ini, hingga negara tempat ia lahir bisa menjadi lebih baik. Pendiri Don Emprit Ismail Fahmi pun heran dengan tindakan seorang hacker mengungkap petunjuk soal jati dirinya. Wah, kok malah membuka background dan jati dirinya? Kan jadi ketahuan motif sampean. Tidak murni leaking, tapi ada unsur perlawanan pada politik Orde Baru. Apakah Bjorka ini benar ada di Warsawa seperti pengakuannya atau ada di Indonesia? Motifnya kok seperti tidak lagi jualan data, tapi lebih ke politik. Namun demikian, dia meragukan motif tersebut karena masanya sudah tidak relevan. Orde Baru sudah tumbang lama. Kalau motifnya terkait Orde Baru, ya tidak relevan dengan zaman sekarang, udah banyak berubah. Terlepas dari itu, Ismail meyakini efek Bjorka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data, terutama pentingnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selama ini Bjorka muncul juga sudah terbukti soal keamanan data kita masih sangat payah. Tapi thanks ke Bjorka, bikin kesadaran atas perlindungan data pribadi jadi meningkat. Jika memang nantinya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan dan jadi senjata ampuh mencegah kebocoran data pribadi, serta keamanan siber Republik Indonesia makin kuat akibat rentetan insiden leak itu. Layakkah Bjorka dianggap pahlawan?